Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, apa kabar anak-anak semuanya? Pastikan kalian selalu sehat dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan di rumah ya. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal untuk kelas 9 SMP. Oke, baiklah kita langsung saja mulai. Terlebih dahulu silahkan kalian buka buku cetaknya dengan materi yang sudah Pak Guru tampilkan di sini, yaitu menyanyi secara solo atau tunggal di bab 3 halaman 40 ya. Oke. Yang pertama, jenis penampilan vokal solo. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Ungkapan perasaan menjadi terwakilkan lewat alunan musik, lirik, dan lagu yang indah. Jadi kalau misalkan kita sedang sedih, bahagia, ataupun kita sedang senang, itu pasti kita biasanya tanpa kita sadari atau kita refleks seperti itu, kita itu mengungkapkannya itu dengan sebuah lagu, iya atau tidak. Pastikan kalian sudah pernah ya, kalau misalnya kalian lagi senang tiba-tiba kalian nyanyi, lagi sedih tiba-tiba pengen denger lagu apa seperti itu. Oke, yang selanjutnya, jenis penampilan solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak membutuhkan banyak sarana prasarana, padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Jadi, penampilan vokal solo atau tunggal itu bebannya sebenarnya lebih berat karena keberhasilan dari suatu pementasan atau pembawaan lagu itu tuh ditentukan oleh penyanyi itu sendiri, ya. Yang selanjutnya, materi vokal. Nah, untuk menyanyi solo atau seorang vokalis itu perlu memahami materi vokal. Ya, materi vokal itu ada beberapa, nanti kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah warna suara. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan dari masing-masing pita suaranya berbeda. Jadi gini, setiap manusia itu warna suaranya itu berbeda-beda ya, warna suaranya berbeda-beda, dan kita itu kalau misalkan ingin mencirikan itu yang biasanya kita ingat adalah suaranya ya toh. Misalkan si A itu suaranya seperti ini, kemudian si B suaranya seperti ini gitu. Kemudian kita ada di dalam suatu tempat umum atau ramai yang tiba-tiba kita dengar kayak suaranya si A, karena kita sudah ciren warna suaranya gitu. Itu kayak suara si A itu suaranya kayak gini gitu kan. Itu yang kita kenal itu untuk mengenali seseorang itu dengan warna suaranya seperti itu. Dan ini karena getaran yang dihasilkan dari masing-masing pita suaranya itu berbeda-beda ya, ini perlu diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada tertentu sesuai dengan pita suaranya yang dimilikinya, juga upaya itu dalam mengolah teknik vokalnya. Maksudnya seperti ini. Setiap orang itu, kalau tadi warna suara, kemudian sekarang itu kayak tinggi rendahnya nada itu setiap orang itu berbeda-beda. Ketika vokal satu atau vokalis satu, vokalis A dengan vokalis B itu memiliki ciri khas yang sama, tetapi dia penyampaian wilayah nadanya itu berbeda. Misalkan ternyata si vokalis A itu tidak bisa nada yang tingginya seperti segini, atau vokalis B itu ternyata nadanya kerendahan atau ketinggian seperti itu. Jadi tetap itu tergantung dalam upaya mengolah teknik vokalnya tadi ya. Jadi perlunya latihan teknik itu sangat sekali dibutuhkan dalam materi vokal yang dikuasai oleh seorang vokalis atau penyanyi solois tunggal gitu. Nah, yang selanjutnya, wilayah suara itu ternyata dibagi menjadi 3 ya. Wilayah suara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada suara anak-anak, kemudian suara wanita,
dan yang satu lagi suara pria. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu suara anak-anak. Pada dasarnya, wilayah suara anak laki-laki dan perempuan itu sama loh, hanya dibagi menjadi tinggi dan rendah, suara tinggi dan suara rendah. Karena gini, anak laki-laki itu kan biasanya masih di bawah, belum balik, itu kan suaranya masih cempreng-cempreng anak-anak seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya wilayah nadanya itu sama antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama, hanya dibagi suara tinggi dan suara rendahnya itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu suara wanita. Nah, kalau suara wanita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rendah, sedang, dan tinggi. Namanya, kalau suara wanita rendah itu namanya alto, sedang itu namanya mezzo-sopran, tinggi itu namanya sopran. Gitu. Kemudian wilayah suara pria itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu suara rendah pria disebut dengan bass, suara sedang pria disebut dengan bariton, dan suara pria tinggi disebut dengan tenor. Seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik vokal. Nah, kalian kenalkan penyanyi solo yang ada di gambar ini, ya, yang ada di video ini. Ini merupakan vokalis atau penyanyi solo terkenal di Indonesia, yaitu Afgan Syahreza. Nah, teknik vokal apa saja sih yang perlu diperhatikan? Jadi kita sambil dilihat ya bukunya. Nah, oke. Yang pertama yaitu sikap bernyanyi. Ya, sikap bernyanyi ini perlu sekali kita perhatikan dalam materi vokal. Apa saja sih? Bagaimana sih sikap bernyanyi yang benar gitu dalam mempraktikkan sebuah lagu yang baik atau untuk menjadi vokalis yang baik itu? Yang pertama itu badannya tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit, jadi tidak terlalu tegang gitu kan pembawaannya itu, jadi lebih rileks saja. Itu berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang, jadi seimbang ya, supaya nggak grogi gitu kalau misalkan nggak nyanyi gitu. Kemudian dada dibusungkan ya, lebih tegak gini. Kemudian pandangan lurus ke depan, posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Nah, ini sering sekali Pak Guru temui pada praktik ya. Jadi kalau misalkan kita sedang praktik itu siswa-siswi itu pasti pada tegang dan selalu gugup, gemeteran karena mungkin baru pertama kali seperti ini. Tapi tidak apa-apa, itu Pak Guru maklumi. Yang kedua yaitu adalah pernafasan diafragma. Pernafasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernafasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah nafas maka akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita saat bernyanyi. Jadi kalau misalkan kita bernafas atau melatih pernafasan diafragma, itu gaya bernyanyi kita atau nafas yang dikeluarkan atau suara yang dikeluarkan itu menjadi lebih panjang. Itu ya, efeknya menjadi lebih panjang, kemudian sedikit lebih merdu lah gitu. Tuh. Pernafasan diafragma. Kemudian yang ketiga yaitu resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan ini disebut dengan resonansi. Jadi intinya suara kita itu harus kayak yang lebih kuat gitu kan, supaya pendengar itu atau penonton itu tuh bisa mendengarkannya itu dengan nyaring atau merdu seperti itu. Nah, resonansi itu dibagi menjadi 3. Ada resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Kalian bisa dicek di buku kalian masing-masing. Oke, yang selanjutnya ada artikulasi. Artikulasi atau gerak mulut ya. Bernyanyi yang baik itu tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas ya. Jadi pengucapan kita dalam bernyanyi itu harus jelas ya. Misalkan dia liriknya aku, berarti itu mulutnya seperti a dan ku. Aku seperti itu. Jadi itu harus jelas, untuk gerak mulutnya itu harus jelas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada prasering.
Frasering ini hampir sama dengan artikulasi, cuman frasering ini lebih lebarnya lagi, jadi dia lebih ke pengkalimatannya. Jadi pengkalimatannya itu harus jelas ya. Kalau tadi dia persuku kata ya, persuku kata. Kalau ini dia per kalimat, jadi per kalimatnya itu misalkan aku dan kambingku, misalkan ada judul lagu yang gitu ya, misalkan ada judul aku dan kambingku, itu kan berarti satu kalimat, dan itu tuh harus jelas pengkalimatannya seperti itu. Yang terakhir adalah ekspresi atau gestur. Seperti yang kita tahu, kalau kita misalkan bernyanyi tanpa ekspresi itu kayak kesannya yang ini lagunya bahagia tapi dia kok diem aja, nggak bahagia gitu kan, kayak yang seperti yang ya ngapain nyanyi gitu, mending diem aja gitu kan. Jadi kita kesannya yang kayak garing amat gitu kan nyanyinya gitu yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal. Oke, yang selanjutnya penampilan. Nah, penampilan itu sangat penting ya. Penampilan dalam bernyanyi itu sangat penting. Di sini bisa kalian lihat, penampilan penyanyi dalam sebuah pertunjukan vokal sangatlah penting karena dapat menambah daya tarik penonton. Seperti konser yang dilakukan penyanyi yang ada di televisi ya. Penyanyi selalu memperhatikan penampilannya. Nah, unsur pendukung penampilan itu apa saja? Ada 4 ya. Yang pertama adalah tata rias dan busana. Tata rias dan busana ini sangat penting sekali ya dalam sebuah penampilan, karena kalau misalkan mereka nggak rias atau nggak berbusana yang menarik, itu jadi kayak kesannya yang ngapain tampil di TV gitu, apalagi ini untuk acara TV gitu kan misalkan. Kemudian yang kedua, setting panggung. Setting panggung ini biasanya dipersiapkan oleh kru panggung sendiri. Kru panggung itu orang-orang yang bekerja di belakang layar, itu menyusun panggungnya itu seperti apa, tata panggungnya seperti apa. Biasanya kalau setting panggung ini penyanyi tunggal itu biasanya dilengkapi dengan penari latar ya, penari latar. Kemudian ada band pengiring juga, ini seperti ini. Nah, kemudian setting panggung itu orang-orang yang bekerja di belakang layarnya itu sudah siap panggungnya itu seperti apa. Kemudian ada lighting. Lighting ini sangat mendukung sekali karena biasanya kalau misalkan penampilan vokal atau konser yang dilakukan pada malam hari itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada lighting seperti itu, ada pencahayaan. Kalau sering kita lihat di TV pun, yang di dalam studio pun dia membutuhkan lighting yang berkelip-kelip seperti itu. Kemudian ada band pengiring. Band pengiring ini adalah kelompok yang mengiringi si vokalis atau penyanyi tadi itu. Jadi nyanyinya akan lebih bagus apabila dia diiringi oleh band pengiring seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya improvisasi. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu agar terdengar tidak membosankan, terlihat lebih menarik dan terlihat lebih menarik. Itu dia namanya improvisasi. Improvisasi, kadang kita dalam hidup pun kita banyak improvisasi ya. Artinya kita tuh kayak melakukan sesuatu itu yang nggak kita rencanain sebelumnya gitu. Jadi sesuatunya itu tidak kita rencanakan, tapi kita bisa gitu menjalankan improvisasi itu. Dalam bernyanyi pun perlu adanya improvisasi. Nah, dalam bernyanyi atau dalam menampilkan vokal tunggal itu ada dibagi menjadi 3. Apa saja sih improvisasi itu yang bisa dilakukan? Nah, di sini lihat, variasi lagu dapat dilakukan dengan merubah 3 unsur lagu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ritmis. Ritmis, perubahan dalam irama lagu. Misalnya, lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. Kan kita kayak sering banget ya melihat lagu-lagu yang sekarang itu, misalkan lagu popnya jadi diganti ritmisnya jadi dangdut kayak koplo gitu kan, seperti yang lagi viral-viral belakangan ini. Banyak lagu pop yang dia itu di-recycle ulang atau diedit ulang gitu kan, dibawakan ulang tuh tapi dalam bentuk genre yang berbeda, bisa jadi jazz ataupun dangdut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melodi. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan, perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang disampaikan. Nah,
melodis ini itu dilakukan secara tidak sengaja. Misalkan dia penyanyi itu tidak nyampe, ternyata pas ketika di panggung dia sudah latihan sudah maksimal semaksimal mungkin, tapi ketika di atas panggung dia pada nada tertentu dia tidak bisa atau nggak nyampe suaranya. Jadi dia melakukan perubahan pada melodis seperti itu. Entah itu liriknya jadi suaranya lebih kecil atau dia suaranya lebih tinggi, lebih rendah, itu melodisnya seperti itu. Kemudian dinamika, perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Nah, ini dia, dinamika itu adalah pelan, kemudian tinggi atau pelan, terus tiba-tiba kebut, lagunya itu bisa dirubah seperti itu. Yang penting dinamikanya itu sesuai, atau keras atau lembut, itu bisa dirubah seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, sampai situ dulu penjelasan dari Pak Guru pada pelajaran materi vokal tunggal. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Pak Guru dengan WhatsApp ke nomor Pak Guru langsung. Nanti insya Allah akan Pak Guru jawab satu persatu. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di pelajaran seni budaya dengan materi selanjutnya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.